ini sudah mulai tak rekam, nanti mulai jam 8.28 ya. Yang di belakang tolong suaranya dikondisikan nanti karena dekat dengan HP. Terus mulai 8.28 HP-nya minta tolong untuk disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberi kelancaran dan kepahaman. Berdoa dimulai. Cukup? Baik. Saya presentasi dulu siapa yang tidak hadir. Yang tidak hadir nihil. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Disiplin ibadah ya. Kemudian kali ini berkaitan dengan strategi belajar, karena kebanyakan kalian belajarnya ketika H-1 ujian atau sistem kebut semalam karena sorenya mas mending main dan sebagainya. Makanya saya berikan bagaimana sih caranya strategi belajar yang efektif gitu. Kemudian supaya nanti tujuannya itu kalian mempersiapkan diri dengan baik, karena mulai tanggal 28 kan kalian ujian, mulai UAS atau penilaian akhir semester. Harapannya nanti kalian tidak dapat dalam hal belajar. Mungkin keinginan kalian belajar dada itu dengan harapan masih fresh, semalam masih belajar, besoknya masih ingat, harapannya yang itu. Cuman banyaknya itu malah salah kaprah. Kemarin belajarnya apa, yang keluar apa, tidak dipersiapkan dengan baik, dan biasanya banyak materi yang tidak keluar setelah dipelajari, karena itu belajarnya mendadak sekali itu. Oke, sebelum kita
memulai pelajaran, ayo kita berdiri dulu, kita ice breaking. Boleh berdiri. Kita ice breakingnya agak menari-nari dikit, agak bukan menari ya, tapi gerak-gerak. Lagunya gini, Marina menari di atas menara, tahu? Tahu. Marina bagaimana? Gini ya. Marina menari gini, di samping pinggang, di atas megang kepala, menara begini. Oke, gitu ya. Nanti kita konsentrasi, kalimatnya akan saya acak tentang menari di atas Marina dan sebagainya gitu ya. Berarti nanti menaranya goyang-goyang, menaranya enggak yang menara tower. Oke, siap? Kita uji coba dulu. Marina menari di atas menara, Marina menari di atas menara, menari di atas, ayo di atas Marina, menari di atas menara, menari di atas Marina. Tanpa gerakan ya. Oke, pelan dulu. Sekarang konsentrasi. Mulai dari pelan dulu ya. Yuk, dimulai. Marina ayo. Saya tanpa gerakan ya. Ini silakan kalian sesuai dengan instruksi. Marina menari di atas menara, di atas menari Marina. Ayo. Marina gini. Menari gini, di atas gini, menara gini. Gitu ya. Terus lanjut. Sekarang agak cepat. Dari awal lagi, Marina menari di atas menara, di atas, Marina menari, Marina di atas, menari, turun kan? Oke, terima kasih, silakan duduk. Kenapa? Golnya terbentur? Aman? Gak lupa ingatan? Gak. Oke. Karena berkaitan dengan strategi belajar, saya akan jelaskan dulu berkaitan dengan pengertian belajar itu sendiri. Itu apa? Belajar, yang pertama, dari saya dulu ya. Menurut James O. Whittaker, belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Yang kedua, silakan ada yang membacakan. Ya, silakan. Kelihatan di belakang? Enggak. Yang di depan ya dibacakan. Yang barisan depan. Ya toh. Oke, menurut Eric Gagne, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang satunya lagi, yuk, silakan Dok. Strategi adalah sebuah cara yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan sesuatu dengan smart atau cerdik. Jadi, strategi belajar efektif adalah cara cerdik untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang dapat diperoleh dari pelatihan atau pengalaman. Itu adalah pengertian dari strategi belajar. Jadi bagaimana caranya supaya kamu mendapatkan pengetahuan secara cepat dan efektif, langsung menuju kepada intisarinya. Gitu ya. Kemudian tipe-tipe gaya belajar itu ada 3. Yang pertama, visual, auditorial, dan kinestetik. Oke, yang pertama tipe belajar visual. Gaya belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap informasi
orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Ilustrasi itu seperti gambaran atau tutorial, itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Atau mungkin biasanya menggunakan manual book. Itu adalah tipe orang visual yang sering menggunakan mata. Kemudian tipe belajar auditorial, yaitu gaya belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Biasanya kalau seperti ini dia malas baca biasanya. Orang-orang auditori itu tipikal orang yang malas membaca dan lebih suka kalau dijelaskan bagaimana nata di pengumumannya apa dan sebagainya. Walaupun itu pengumuman ada di WhatsApp ya, itu lebih senang kalau dia mendapatkan mendapatkan informasi dari temannya secara visual atau secara secara suara langsung, daripada harus membaca di grup. Karena membaca di grup dia memandang banyak menggolek informasi sendiri biasanya gitu. Kemudian tipe belajar kinestetik, gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung atas apa yang sedang dipelajari. Orang-orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Nah, ini ada biasanya gini, itu lebih seringnya ketika kalian kan PPLG nih, mendapatkan coding dan sebagainya, itu biasanya mendapatkan skripnya dan langsung praktik ke skrip kalian. Dapat skrip dari guru, ditampilkan di depan, oh seperti itu, langsung dipraktikkan. Biasanya begitu tipikal orang yang kinestetik. Di sini ada. Lebih dominan yang mana antara ketiganya? Dari kan ke auditori, visual, dan kinestetik. Yang auditori siapa? Satu toh auditori. Yang visual, ngacung. Yang tipe belajar visual. Yang kinestetik sambil praktek langsung. Oke, banyak ya. Kebanyakan lebih ke kinestetik karena memang ketika kita mendapatkan sesuatu itu lebih enaknya kalau kita langsung praktik, gitu ya. Sebenarnya sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, ada orang yang tipikalnya bisa menjadi 3. Dia auditori bisa, dia visual bisa, dia kinestetik juga bisa. Cuman biasanya kalau yang tipikal seperti ini lebih condong ke salah satu, bukan ketiga-tiganya. Memang bisa ketiganya, cuman dominannya salah satu. Itu ya, yang paling sering digunakan. Itu kalau orang-orang biasanya yang tipikal di SMK itu kinestetik. Kebanyakan kinestetiknya karena dia lebih suka ketika belajar langsung praktik. Gitu. Oke, strategi belajar efektif berdasarkan gaya belajar. Yang pertama tipe belajar visual. Silakan, ada yang menjelaskan tipe belajar visual? Yuk. Tipe belajar visual, belajar dengan gambar, diagram dan data. B. Membuat coretan simbol kata kunci. C. Gunakan video, gambar-gambar berwarna. D. Membuat olah-olah. Nah, biasanya bukunya orang-orang yang tipikal visual itu banyak stabilo. Pernah melihat ada teman yang bukunya di stabilo, kemudian dilingkari, di garis bawah? Ada? Yang ngomong. Dan biasanya dia juga sangat rajin dalam hal menulis. Tulisannya rajin dan ketika orang lain membaca itu enak membacanya. Oh, ini adalah ini, langsung jelas. Kalau orang lain yang menulis biasanya semrawut. Tapi kalau orang-orang visual, tipikal visual, itu dia tulisannya rapi karena dia sudah menggolongkan secara rinci.
gitu ya. Walaupun itu matematika yang kita kenal rumit, dia sudah menggolongkan, oh kalau cara ini pakainya rumus ini, biasanya gitu. Oke, lanjut. Tipe auditori. Tapi nggak ada yang macam auditori. Ada? Oh, lupa saya. Yuk dibacakan. Ya, silakan Dok. Tipe belajar A-budaya. A. Membaca dengan suara atau cerita. B. Menulis ulang yang dipelajari atau dikasar. C. Diskusi, berdebat, wawancara. D. Mendengar melalui kaset, minat, foto karya. Gitu ya. Jadi dia lebih sering menggunakan atau pendengaran. Walaupun pada akhirnya dia juga mencatat, tapi dia tidak suka membaca atau lebih sering dengan informasi yang dia dengar, sesuai yang dia dengar. Dan tipikal yang ini biasanya sangat sulit untuk ditemukan atau jarang dalam artian ketika kita mendengarkan informasi itu membutuhkan keakuratan. Jangan sampai informasi itu dilebih-lebihkan, jangan sampai informasi itu dikurangi. Dan biasanya kalau orang ini harus teliti, gitu ya. Oke, lanjut ke tipikal belajar kinestetik. Yuk, dibacakan. Kelihatan? Belajar kinestetik. Yang keras. A. Melakukan praktik. 2. Mengamati demo atau contoh konkret. C. Drama, permainan, aktivitas lapangan. D. Menggunakan model, Lego, alat praktik, kerajinan tangan, puzzle. E. Menggunakan gerak dalam belajar. Menggunakan gerak dalam belajar. Contoh yang paling simpel adalah sholat. Ketika kalian belajar sholat, ya enggak? Dulu kalian belajar sholat kapan? TK atau SD? TK, ada yang TK, ada yang SD ya. Itu kita diberikan oleh guru belajar sholat. Apakah dengan praktik atau tidak? Langsung praktik. Contohnya seperti itu. Kemudian drama kemarin yang kalian pentaskan, ada teksnya. Tapi kalau tidak dipraktikkan kan kalian jadi tidak tahu gambarannya harus bagaimana, gitu ya. Jadi kemarin pentas P5 adalah salah satu contoh bentuk dari tipe belajar kinestetik atau praktik kinestetik. Antara kalian membaca secara langsung dan langsung dengan praktek di lapangan, dengan gambaran imajinasi kalian, saya harus begini begitu dengan arahan dari sutradara, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke lembar kerja peserta didik. Saya bagikan dulu. Oke, di situ ada soal-soalnya. Yang pertama, apa yang kamu pahami tentang belajar? Itu menurut kalian ya. Kemudian, apa saja jenis-jenis tipe belajar? Kemudian yang ketiga, apa tipe dan bagaimana strategi belajar yang sesuai dengan tipe belajarmu? Jadi ini nanti jawabannya masing-masing. Misalkan
tipe belajarmu tadi auditory atau visual atau kinestetik, dipilih yang mana, kemudian cara belajarnya seperti apa, itu ya. Setelah itu silakan kalian kerjakan secara mandiri atau boleh berdiskusi. Kemudian nanti presentasinya perwakilan saja, tidak seperti kemarin. Kalau kemarin kan kerja kelompok, diskusi kelompok, dan ini perwakilan, gitu ya. Waktu mengerjakan 15 menit cukup? Oke, 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Sekarang jam 8:46. Kurang. Ada yang gak bawa pulpen? Nggak mungkin nanti kita belajar di berpikir logika. Nanti di sisi jabatan apa? Jabatan ditulis semua. Kan itu hasil proyekmu nggak apa-apa ditulis kalian, nggak masalah. Cuma nanti jelaskan itu, biar yang lain juga tahu.
Papan. Tipe belajar apa? Yang nomor 3 disesuaikan dengan tipe belajarnya masing-masing ya. Lagi ya. Sudah? Ada yang belum? Oke, diselesaikan dulu. Bentar, nunggu yang mana nih ya? Sudah? Yang membuat rangkuman catatan visual yang membuat rangkuman.
untuk yang nomor 3 perwakilan satu ya, kan ada 3 tipe belajar. Nah itu kinestetik 1, visual 1, auditory 1. Perwakilan dari masing-masing tipe belajarnya nanti masuk ke depan. Bagaimana sih cara belajarnya? Itu. Sudah semua? Ada yang belum? Yang belum siapa? Langsung. 2 menit lagi. Alhamdulillah. Jawabnya gimana? Yahdikumullah. Kalau bersin bilang alhamdulillah, temannya jawab ya alhamdulillah. Terus kamu jawab lagi yahdikumullah. Yuk bisa kita presentasi, silakan untuk nomor 1 ya, Ignatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatia ini kelas 16. Saya akan menjawab soal nomor 1. Apa yang kamu pahami tentang belajar? Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ada yang berbeda? Sama? Ada yang mau menambahkan? Ada yang beda? Ya, coba dong. Yang keras. Belajar adalah perubahan perilaku. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Oke, jadi itu juga benar karena long life education atau hidup sepanjang belajar sepanjang hayat. Jadi sepanjang kita hidup itu belajar terus menerus sampai kita mati. Walaupun usia kita sudah tua, kita akan tetap mempelajari sesuatu dan di situ kita selalu berproses dalam hal belajar. Gitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan untuk nomor 2. Saya Pak. Ya.
Oke, ada yang berbeda? Atau mungkin jawabannya ada yang lebih dari 3? Kalau misalkan kalian gosip itu biasanya nanti ada lingual, kemudian logikal dan sebagainya. Tapi lingual dan logikal itu bisa masuk ke dalam masing-masing tipe belajarnya itu sendiri. Kan kita nggak mungkin kita belajar tanpa logika, tanpa berpikir gitu ya. Kita tidak mungkin juga kita belajar kemudian tidak mengucapkan kata itu, kan seperti itu. Jadi itu bisa masuk ke masing-masing tipe belajar. Kalau misalkan kalian browsing, hasilnya biasanya ada yang beberapa, tidak hanya 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Fadlan Nursiha, absen 13. Menjelaskan jawaban dari soal perhatian. Apa tipe jus bagaimana strategi belajar sesuai dengan tipe belajarmu, yaitu dengan tipe visual, dengan cara membuat coretan atau catatan di buku dengan menandai hal-hal yang sekiranya penting. oke, bagus. Ada yang tipe lain, tipe belajar lain? Apa tuh? Auditorial. Bagaimana cara belajarmu? Strategi belajar saya yaitu dengan mendengarkan penjelasan materi dari berbagai sumber yang bisa didengarkan. Oke. Ada yang kinestetik? Yuk, Mas. Gak apa-apa. Dibacakan aja kinestetik. Bagaimana cara belajarmu? Karena lebih suka pakai secara langsung. Lebih sering praktik secara langsung gitu ya. Oke, itu adalah tipe-tipe belajar dan cara belajar. Bisa duduk, tepuk tangan. Ada satu hal yang lagi yang mempengaruhi dari ketiga tipe belajar itu, yaitu lingkungan. Di mana kamu lingkungan belajarnya, bagaimana lingkungan belajarnya. Kamu nyaman dengan lingkungan belajarnya atau tidak? Misalkan kamu harus belajar dengan tenang, kamu tidak akan pernah bisa belajar di lingkungan yang ramai. Kemudian kamu tipikal orang yang suka belajar sambil mendengarkan musik, kamu tidak akan pernah suka belajar dengan kondisi yang hening, minimal ngantuk meja, ya enggak? Atau mungkin kalau hening banget gak ada yang bisa diketuk, jowes bukunya yang dibaca. Itu biasanya biar ada suara-suara lain. Itu kemudian ada 2 hal itu yang perlu dipertimbangkan ketika kalian belajar. Misalkan harus belajar di kamar mandi yang sepi dan sebagainya, silahkan. Harus belajar di atas pohon, silahkan. Yang penting utamakan keselamatan, gitu ya. Jangan di atas pohon sambil makan rambutan bilang jangan gitu. Nanti dikira ada lutung kasarung, gitu ya. Oke. Itu sedikit materi dari saya. Kesimpulannya, silakan belajar sesuai dengan tipe belajarmu. Buat catatan-catatan yang diperlukan. Bila perlu praktik secara langsung dan jangan pernah menghafal, tapi memahami. Karena memahami lebih tinggi daripada menghafal. Misalkan kamu hafal jalan ke Solo, ternyata jalannya ke Solo itu pindah arah, pindah ruas. Kalau kamu cuma mengandalkan hafal, ya wes kamu bakal pusing. Kalau paham, arahnya ke sana, arahnya ke sana, kamu akan mau menyesuaikan dengan arah jalannya. Gitu ya. Itu kemudian kenali dirimu, maksimalkan potensimu. Jangan pernah belajar mendadak. Gitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan di tengah musim guyuran hujan tanpa payung. Gitu. Sekian dari saya. Mari kita berdoa sebelum kembali ke kelas masing-masing. Berdoa. Dipersilakan.